Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengaktifkan driver game di Android 12 sesuai janji saya di video sebelumnya ya. Di situ saya aktifkan speed mode. Nah, kalau misalkan dikombinasikan dengan driver game ini luar biasa teman-teman untuk performa HP dan juga performa gamingnya. Oke. Nah, pertama di sini perlu diketahui oleh teman-teman, untuk mengaktifkan driver game ini kita akan menggunakan aplikasi SetEdit. Oke. Nah, aplikasi SetEdit ini teman-teman bisa download gratis di Play Store ya. Nanti saya akan simpan juga linknya di deskripsi. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu teman-teman perhatikan di sini karena kita nanti akan mengakses global table. Oke, nah ini kan sistem tabel ya. Nah, untuk di video saya sebelumnya itu speed mode itu di sistem tabel. Nah, di sini kita akan mengaktifkan itu di global table, teman-teman. Oke, jadi global table ini harus bisa diakses. Nah, biasanya kalau misalkan di sini teman-teman belum kebuka atau belum di-unlock untuk si SetEditnya, nah biasanya tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita coba lihat. Masuk ke global table. Nah, ini di Poco F3 saya masih belum saya unlock untuk SetEditnya, teman-teman. Nah, contoh di sini kita mau memasukkan add new setting, dia nggak bisa muncul tulisan atau muncul script seperti ini. Oke. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih seperti ini bisa ditunggu teman-teman ya. Nanti saya akan buat video terbaru bagaimana cara mengaktifkan atau mengunlock si global table ini dengan menggunakan aplikasi LADB ya. Terbaru ini saya coba nanti di MIUI 13 Android 12. Apakah bisa atau tidak? Seperti itu teman-teman ya. Makanya pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasinya. Ya oke, itu dia teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin terus channel ini biar gak ketinggalan informasinya. Saya akan buat tutorial terbaru bagaimana cara mengaktifkan aplikasi SetEdit ini, ataupun ini basic awal ketika kita nanti mau juga aktifkan GPU setting ataupun speed mode ya, dan juga untuk driver game di MIUI 13. Jadi kita harus aktifkan dulu si aplikasi SetEditnya teman-teman. Nanti saya akan buat video khusus ya untuk bagaimana cara aktifkan si SetEdit ini dengan LADB. Oke, itu. Kalau misalkan teman-teman ingin coba, sebetulnya tutorialnya sama aja seperti yang sudah saya buat di Android 11. Caranya sama seperti saya juga menggunakan LADB. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung, nanti disimak saja, ditunggu teman-teman ya tutorialnya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masuk ya ke caranya. Dan sebetulnya untuk driver game ini di MIUI 13 itu sudah ada codingnya, scriptnya ya, di device ya, di HP-nya. Tetapi enggak setiap HP itu langsung lengkap untuk si coding ataupun si scriptnya. Nah, di sini contoh di Poco X3 Pro saya ini kebetulan sudah lengkap banget untuk si coding game drivernya atau driver gamenya seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita ke paling bawah. Oke, kita ke paling bawah, langsung nanti cari di bagian U di sini. Nah, ini ada updatable driver all aplikasi ya. Ini saya sudah aktifkan. Jadi value-nya diubah menjadi 1. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum ada coding atau scriptnya seperti ini, langsung saja nanti masukkan add new setting di atas, masukkan updatable driver all aplikasi. Seperti itu. Nah, contoh di sini ya di Poco F3 dia sebetulnya udah ada di sini. Kita coba lihat ya di bawah. Nah, updatable driver production Denilist. Nah, ini sebetulnya belum ada ya. Harusnya nanti teman-teman di sini masukkan ya scriptnya itu updatable driver production on aplikasi in apps. Seperti itu ya. Nah, lebih jelasnya nantilah ya di Poco F3 ini untuk tutorialnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah aktif si global table-nya bisa langsung saja ketikkan ya yang ini untuk coding ataupun scriptnya updatable driver all apps ya. Ini bisa dimasukkan. Kemudian kalau misalkan yang updatable driver pre-release ya, ini free release option in app ini dimasukkan juga nggak apa-apa. Kemudian juga yang updatable driver production Denilist ini juga kalau nggak diketik juga nggak apa-apa. Yang pasti yang di sini yang perlu teman-teman ketik agar nanti si driver gamenya bisa kebuka, itu yang pertama updatable driver all aplikasi yang ini, kemudian updatable driver production on option in app. Nah, itu kemudian satu lagi updatable driver production on out ya, option out aplikasi ini ubah value-nya menjadi 1. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu dulu ya. Nah, untuk updatable driver all aplikasi, nah teman-teman bisa dilihat di opsi developer. Di sini ya, di opsi developer.
kita masuk dulu ke opsi developer dan langsung ke preferensi driver grafis, teman-teman. Nah, ini preferensi driver grafis, kita klik ya. Nah, ini di paling atas ada ya, aktifkan untuk semua aplikasi. Nah, script yang tadi atau coding yang tadi di sini, teman-teman. Nah, yang updatable driver all aplikasi ini untuk mengaktifkan itu. Nah, untuk mengaktifkan yang ini. Ya, aktifkan untuk semua aplikasi. Ini sudah berubah menjadi driver game. Oke, nah seperti itu. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat di bagian updatable driver production on option in app. Nah, ini masukkan game yang teman-teman ingin mainkan. Di sini saya sudah masukkan, ini kurang lebih ada 11 game ya. Ada Mobile Legend, ada CODM, Free Fire Max, Free Fire biasa, Genshin Impact, kemudian ada PUBG Mobile, PUBG New State, Apex Legend, kemudian ada Battlefield Mobile, kemudian juga ada Modern Warship, dan ada Yu-Gi-Oh yang Master Duel, teman-teman ya. Ini kurang lebih ada 11 game lah. Saya sudah masukkan, dan nanti hasil di sininya, di preferensi driver grafisnya, dia akan berubah menjadi driver game. Contoh di sini Apex Legend, dia sudah berubah menjadi driver game. Kemudian kita coba lihat lagi di sini contohnya Call of Duty, dia udah menjadi driver game juga. Kemudian Mobile Legend tadi ya, kita langsung ke M di sini. Nah, ini dia Mobile Legend sudah driver game, Modern Warship juga sudah driver game. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini beda kalau misalkan yang driver graphics system, ini beda, ini bawaan defaultnya ya, default dan juga bawaannya driver graphics system. Kalau misalkan driver game ini kita harus aktifkan dulu di set edit ya, memasukkan scriptnya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba masukkan ya, tinggal masukkan saja, nanti bisa teman-teman copy paste, saya akan simpan nanti di deskripsi, ataupun nanti saya akan buat downloadannya ataupun dalam bentuk dokumen biar nanti teman-teman bisa mudah untuk copy pastenya di mobile ya. Nanti saya akan simpan juga linknya di deskripsi, teman-teman. Seperti itu ya. Yang pasti scriptnya ini aja, updatable driver all aplikasi, kemudian updatable driver production on option in app, dan juga updatable driver production out option out app ya. Ini yang paling bawah ya, yang out aplikasi, pokoknya untuk value-nya ini diubah menjadi 1, teman-teman. Nah, value-nya ubah menjadi 1 ya. Itu tandanya on. Kalau 0 itu enggak, itu off untuk di bagian sininya. Ya, di bagian nanti di bagian driver gamenya. Seperti itu sih, mudah sebetulnya, sudah ada. Cuman kalau misalkan tadi seperti contoh di sini di Poco F3 itu kita harus masukkan, harus kita ketikkan ulang. Nah, di sini untuk di Poco X3 Pro saya kebetulan ini untuk di codingnya ini sudah ada semua, jadi tinggal dimasukkan saja seperti itu ya. Nah, contoh Mobile Legend. Nah, ini adalah Mobile Legend. Nah, Bang, bagaimana cara mengetahui untuk gamenya? Nanti saya akan bahaslah di video selanjutnya, di video khusus terkait hal itu biar lebih jelas, teman-teman. Oke, itu mungkin ya teman-teman di video kali ini tutorialnya, caranya bagaimana supaya driver game di Android 12 ini bisa aktif. Oke, mantep lah ini teman-teman ya. Jadi di Android 12 bisa, di Android 11 juga bisa. Pastinya di sini yang Android terbaru itu lebih baik teman-teman dibanding versi sebelumnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.